Cilacap terkini, hari ulang tahun Korpri, Guru, PGRI ke-76 dan Hari Kesehatan tingkat Kabupaten Cilacap. Apa kata Bupati Cilacap? Eksklusif Jurnal Media, program Melaku Bangun Desa Jaga Indonesia Telusur Pilkada. Puncak peringatan Hari Korpri, Guru, PGRI ke-76 Kesehatan tingkat Kabupaten Cilacap, Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji memimpin secara langsung menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Korpri Guru tingkat Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PPWI Kabupaten Cilacap, sahabat warga Republik Indonesia. Jurnal Media hari ini eksklusif sekali di hari ulang tahun Korpri, Guru dan Kesehatan tingkat Kabupaten Cilacap, Bupati Cilacap, Haji Tato Suwarto Pamuji. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, bahagia dan kaya. Siap. Oke, Pak. Tema untuk Pak hari 3 kegiatan menjadi satu dan tentunya dalam menjadi pilar penggerak desa, Pak. Ada semua di dalamnya, Korpri, Guru dan Kesehatan, Pak. Gimana, Pak, untuk kegiatan agenda 3 pilar ini, Pak? Ya, agenda hari ini tadi kita adakan upacara peringatan Korpri yang ke-50 dan juga peringatan Hari Guru Nasional ke-76 PGRI serta Hari Kesehatan Nasional yang ke-57. Oke, ya. Jadi saya tertarik dengan tema Korpri. Jadi Korpri ASN bersatu, Korpri tangguh, Indonesia tumbuh. Oke. Nah ini kan memberi semangat, motivasi, mendorong untuk PNS, ASN untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Oke. Artinya bekerja dengan sungguh-sungguh, ASN bersatu. ASN bersatu itu apa sih untuk bersatu? Bersatu itu adalah dalam menjadi PNS, mengelola negara, pelayan masyarakat, khodimul ummah, itu harus bersatu. Artinya menjadi teamwork. Teamwork itu tim kerja pemerintahan dalam mengelola dan melayani masyarakat. Nah itu penting itu dengan tema tadi. Oke. Pak, Bapak evaluasi selama ini 3 tema ini di Cilacap ada yang kurang bersatu, Pak? Iya, begini. Yang kedua, ASN bersatu, Korpri tangguh. Oke. Tangguh itu artinya Korpri itu ASN ya ditempatkan di mana saja, jabatan apa saja ya, tidak lihat basah, kering, dingin, panas, hujan, kemarau, tidak ada itu. Yang ada bagaimana tugas pokok masing-masing itu diselesaikan. Oke. Ini kan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu sudah terlanjur menjadi ASN. Nah itu harus, jadi tidak boleh memilih ASN memilih jabatan. Saya nggak mau jabatan di sini, saya maunya di sini, saya ahlinya ini. Yang menilai itu adalah atasan, yang menilai adalah owner. Jadi tidak bisa Mas Ani, saya ditempatkan di sini ya, saya tempatkan di sini, nggak ada itu. Ada Pak yang seperti itu, Pak? Nah, Ada, Pak? buktinya waktu dipindah menurut Ada, Pak? Berarti ada, Pak ya? Ya ada. Pak, kalau PNS seperti itu, agung tidak, Pak? Nah itulah sumpah PNS-nya ini dihianati. Kan PNS itu siap ditempatkan di mana saja, kapan saja, jabatan apa saja. Jadi kalau itu nggak boleh itu memilih-milih seperti itu. Ada evaluasi nantinya, Pak, ketika Iya, nah seperti ini, Pak? itulah nanti dievaluasi, dilihat
apa yang dikerjakan, apa yang akan dikerjakan, dan apa yang sudah dikerjakan kan dievaluasi. Yang kamu sukses atau tidak itu yang mengevaluasi. Ya. Nah ini jadi kalau saja ASN itu sudah tahu bagaimana sumpah janjinya waktu dilantik, tahu dia akan tugas pokok fungsinya. Jadi harapan saya, amanah ini harus dijalankan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, kamu mencintai pekerjaannya, mencintai dulu. Begitu kamu mencintai, kamu senang kerja di situ, mengenali, adaptasi, pasti ada hasilnya. Nah, pertama menyenangkan pada yang memberi amanah, yang memberi pekerjaan, yang memberi tugas. Yang lagi adalah ibadah, dicatat deh. Ini kamu kerja dengan sungguh-sungguh. Manjada wajada. Mungkin nggak ada evaluasi yang sifatnya turun tingkat? Kita tidak usah membicarakan masalah evaluasi turun tingkat atau tidak tingkat. Saya ngomong, kalau mau sekarang kecewa terus karena mungkin tidak mendapat jabatan, kecewa karena dipindah, jangan lama-lama lah kecewanya. Iya, karena apa? Jabatan ada waktunya. Halo, jabatan ada waktunya, ya. Tapi namanya silaturahmi itu sampai akhirat. Sekali lagi, jabatan ada waktunya, tapi silaturahmi sampai akhirat. Maka kalau sekarang baik, kita baik, semua baik, maka kita pemerintah itu akan sukses. ASN itu bersatu, ya. Korporat tangguh, Indonesia tumbuh. Artinya itu begini, yang arti sesungguhnya ini, bagaimana kita mau bekerja, itu pertama bukan hanya mengandalkan kepandaiannya saja, tapi bagaimana kita mau belajar. Jadi kalau udah pintar, gak mau belajar mau apa? Nah, belajar dari orang lain, belajar dari kesalahan masa lalu, belajar dari bagaimana kita menjadi sukses. Nah, itulah nanti sebagai acuan. Kalau di Cilacap kan udah mudah. Apa sih? Kalau ini kita mempunyai visi yang baik, konsepsi yang baik, tujuannya jelas. Nah, ini pasti akan enak lah. Iya. Nah, ini sudah dirangkum di Cilacap, namanya Bangga Bangun Desa. Jadi acuannya ya Bangga Bangun Desa. Pertama pendidikan, kedua kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. Itu acuannya aja. Kamu acuan di Cilacap itu. Nah, karena acuan itu ini kan dibuat bersama, ya ayo kita jalankan. Jangan menggerutu nggak ada lah. Pak, berarti 14 tahun memimpin Kabupaten Cilacap, Pak. Tahu betul seluk-beluk Polri, ASN, teman-teman guru dan teman-teman kesehatan dan masyarakat Kabupaten Cilacap, Pak. Ini pasti ada hal-hal yang harmonisasi dan disharmonisasi, Pak. Mungkin bisa bercerita 14 tahun di Cilacap. Pertama, saya terima kasih. Selama 14 tahun kamu jenengan yang dulu bekerja sama sekarang udah pensiun. Ada yang masih bekerja dan masih ada lagi yang masih jauh lagi. Terima kasih. Saya Cilacap itu tidak akan menjadi ada apa-apanya. Yang dulu dianggap tidak ada apa-apanya, sekarang menjadi ada apa-apanya. Itu karena kerjasama, kerja tim. Nah, saya terima kasih kepada teman-teman, para pejabat ASN yang telah dan mau bekerja sama untuk membangun Cilacap ini. Itu kata terima kasih saya, satu ucapan terima kasih sangat luar biasa. Dan ke depan kita belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu.
belajarlah. Jadi sekarang kalau ada occupation itu kan orang yang bekerja asal masuk, nggak usah kita sukses atau tidak, yang penting tanggal 1 gajian. Lah ini yang kayak gini ini harus dibuang. Ini sedikit-sedikit ini nanti tergerus oleh alam. Wong sekarang udah zaman digital, bukan zamannya lagi asal bapak senang. ABS nggak ada sekarang dinilai. Karena apa? Sekarang udah transparan sekali apa-apanya. Nah ini penting. Iya. Yang kedua penting yang kedua ya. Ini sekarang kan kalau orang-orang yang tidak mau adaptasi, ya tertinggal baik apapun ini. Nah adaptasi ini kalau tadi occupation adalah namanya asal-asalan, asal masuk, asal kerja, asal absen, nggak perlu prestasi. Yang kedua namanya adaptasi itu prestation. Prestation itu orang ASN yang mau bekerja, terus belajar, beradaptasi untuk mendapatkan prestasi, untuk sukses, mau belajar. Untuk apa? Ya saya prestasi lah. Cilacap harus maju. Acuannya Bangga Bangun Desa seperti ini. Itu sudah banyak dilakukan justru oleh anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda? Karena anak-anak muda ini mau belajar, mau bergaul, mau beradaptasi, ya. Itu yang luar biasa. Nah, maka saya senang kepada anak-anak muda. Bahkan nanti pejabat ini harus anak-anak muda lah. Anak-anak yang mau belajar, yang mau bekerja, yang mau beradaptasi, tidak pernah mengenal lelah, malu, jatuh, bangun lagi, lantas. Kalau kita tidak mau jatuh, bangun, takut bangun, kamu itu belajar dari kamu kecil. Berapa kali kamu belajar jalan jatuh, sekarang kamu udah bisa jalan, sudah bisa lari. Nah, yang ketiga itu namanya vacation. Vacation itu kamu sudah berprestasi. Banyak sekarang orang-orang yang sudah pensiun, tapi dia masih dibutuhkan tenaga dan pikirannya. Ada, saya sekarang di Cilacap banyak, nggak saya sebut namanya, tapi dia masih diperlukan oleh saya. Tenaga, pikirannya, saran, teorinya, pengalamannya, itu vacation. Nah, kalau kamu urutannya tadi occupation asal-asalan, prestation mencari kerja supaya sukses dan mau belajar, adaptasi dan patang depan. Yang ketiga vacation. Jadi nanti orang-orang yang kayak gitu kan tetap diperlukan. Maka kenapa sih sudah pensiun masih diperlukan? Tenaga dan pikirannya diperlukan oleh Republik ini. Siap. Pak, yang terakhir nih Pak. Ini pertanyaannya sulit Pak, tapi jawabannya juga bisa sulit Pak. Banyak pertanyaan mengatakan bahwa siapa sih yang melanjutkan Bangga Bangun Desa? Sebenarnya nggak akan sulit jawabannya. Saya nanya, Bangga Bangun Desa baik nggak? Bagus Pak. Saya nanya sekali lagi, Bangga Bangun Desa baik nggak? Baik. Perlu dilanjutkan nggak? Perlu sekali. Orang yang akan diharapkan dan akan dipersiapkan, orang yang akan mengganti saya kelak, pertama orang yang tahu Bangga Bangun Desa, mengerti Bangga Desa, senang Bangga Desa, mau melanjutkan Bangga Bangun Desa. Itu harapan saya. Itu patokannya aja. Tahu, mengerti dan senang Bangga Bangun Desa. Siapa? Kamu lihat nanti. Siapa sih sesungguhnya yang Bangga Bangun Desa apa, seneng nggak? Wong mau melanjutkan Bangga Bangun Desa, nggak bisa itu Bangga Bangun Desa apa? Lagunya nggak hafal, ini nggak hafal, apalagi mau bekerja. Itu kan sebagai patokan, acuan, arahan, sebagai pengarah. Udah jelas lah. Iya. Yang jadi pejabat pun sama, yang tahu Bangga Bangun Desa, mengerti Bangga Bangun Desa.
Gitu aja. Ya. Oke, makasih. Oke, Bapak Terima luar biasa sekali Persatuan Pewarta Warga Indonesia hari ini eksklusif dengan di Hari Korpri, Guru dan Kesehatan Republik Indonesia di Kabupaten Cilacap, Bupati Cilacap eksklusif jurnal media. Like, subscribe, share, dan komen. Bangga Bangun Desa.